Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Bahar Musanha dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Bisnis Komunikasi dengan Ibu dosen Ibu Ratih. Tugas presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Dengan tema presentasi kali ini adalah laporan hasil observasi dari mata kuliah Bisnis Komunikasi MJ 602, disusun oleh saya sendiri, Fahrizal Bahar Musanhar, dengan Ibu dosen Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Bagian yang akan saya bahas, yang pertama adalah dari laporan hasil observasi, yang pertama tentang profil singkat, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Baik, untuk poin pertama, profil singkat dari observasi yang saya lakukan di pemerintah Desa Cirangkong. Kita ketahui bahwa pemerintah Desa Cirangkong merupakan salah satu pemerintahan dari 8 desa di Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Meliputi dari apa saja Kecamatan Cijambe itu, di dalamnya ada Desa Tanjungwangi, yang kedua ada Desa Gunung Tua, yang ketiga Desa Cijambe, yang keempat Desa Sukahurip, selanjutnya ada Desa Bantarsari, Desa Cirangkong, Desa Cikadu, dan Desa Cimenteng. Selanjutnya, pemerintahan desa adalah atau merupakan salah satu alur program pemerintahan dari pusat ke daerah. Agar suatu program atau produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah pusat ke setiap daerah di Indonesia tentu memerlukan suatu komunikasi yang baik. Jadi, adanya suatu produk hukum ataupun adanya suatu peraturan dan juga program-program pemerintah pusat untuk bisa dirasakan oleh masyarakat paling bawah, itu harus melalui beberapa unsur demi unsur, ataupun melalui beberapa struktur demi struktur yang harus ditempuh. Semisalnya dari pemerintah pusat, dari Istana Negara, ataupun dari gedung DPR-nya yang membuat produk hukum, ataupun dari istananya, dari presidennya yang membuat suatu kebijakan, tentu tidak akan berhasil apabila tidak ada pola komunikasi yang baik antara struktur demi struktur. Maka dari itu, agar program ataupun agar suatu produk hukum bisa berjalan ataupun bisa dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya, itu harus dilalui melalui struktur demi struktur yang dirangkum dengan suatu pola komunikasi yang baik. Selanjutnya, di pemerintah desa sendiri yang saya observasi, di sini ada yang namanya komunikasi internal, di mana pemerintahan desa, setelah saya liput, akan berkomunikasi secara internal di ruang pemerintahan desa, yakni antar pegawai, serta akan berkomunikasi secara eksternal bagi penyambung informasi dan program yang ditujukan pada warga masyarakatnya secara langsung. Jadi, hasil dari informasi ataupun hasil dari kiriman suatu produk hukum ataupun produk suatu program yang diterima dari pusat ke pemerintahan desa Cirangkong, semula sebelum diberikan ataupun diinformasikan kepada masyarakat, tentunya akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara pegawai intern pemerintah desa Cirangkong. Jadi dari yang saya dilihat dari hasil observasi ini, ternyata ada yang namanya pola komunikasi internal dan juga ada pola
komunikasi eksternal, di mana setelah mengkaji ulang semisalnya produk suatu hukum ataupun produk suatu program, yang pertama adalah dikomunikasikan secara internal dulu, setelah ada waktunya harus dikeluarkan ataupun diinformasikan ke masyarakat, tentu itu digambarkan sebagai komunikasi eksternal. Artinya komunikasi di luar intern pemerintahan Desa Cirangkong yang melibatkan antara pemerintah Desa Cirangkong dengan masyarakat Desa Cirangkong. Nah, ini gambaran dari komunikasi eksternal. Di sini dilihat adanya kalau saya lihat di sini yang saya foto waktu itu, ini adalah gambaran dari Bapak Kadus 1 yang sedang menginformasikan kepada penerima BLTDD tentang program-program pemerintahan desa, seperti tentang tentang kewajiban-kewajiban, mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara ataupun masyarakat Desa Cirangkong, dan juga memberikan informasi hak-hak apa saja yang boleh diterima ataupun dirasakan oleh warga masyarakat Desa Cirangkong. Nah, dan selain itu pula, komunikasi yang tergambarkan dari pemerintah Desa Cirangkong ini, dari komunikasi eksternalnya, kadang-kala dari pemerintah Desa Cirangkong mengadakan musyawarah langsung dengan masyarakat. Selain ada musyawarah secara internal, ada juga musyawarah secara eksternal, yang dimana melibatkan antara pemerintah Desa Cirangkong dengan masyarakat tentang berdiskusi mengenai program-program atau beberapa masukan-masukan dari masyarakat yang akan ditampung oleh pemerintahan Desa Cirangkong yang nantinya akan dikelola secara internal dari pegawai pemerintah Desa Cirangkong untuk mengevaluasi program atau mengevaluasi kinerja yang harus diperbaiki. Jadi ada dua pola komunikasi yang saya observasi. Yang pertama adalah pola komunikasi internal, yang kedua pola komunikasi eksternal. Bisa dari penyampaian dari eksternal itu bisa dari penyampaian secara langsung tanpa ada musyawarah, ataupun penyampaian langsung dengan musyawarah. Yang kedua, struktur organisasi di sini semuanya saya hitung yang tidak termasuk staf, karena staf desa itu tidak termasuk dalam struktur organisasi. Ini yang pertama, kepala desa sebagai kepala pemerintah di Desa Cirangkong. Dari di bawah kepala Desa Cirangkong ada sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini mempunyai bidang atau yang kita sebut anak buah, yang dalam pengerjaannya itu yang pertama adalah kaur perencanaan, yang kedua kaur keuangan. Sementara jalur koordinasi ataupun jalur kerja ya di bawah anak buah kepala desa Cirangkong, yang pertama adalah kasih pemerintahan, yang kedua kasih kesejahteraan. Di sini kaur perencanaan dengan kaur keuangan maksudnya bukan berarti kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kaur perencanaan, kaur keuangan itu bukan anak buah kepala desa, tetapi lebih banyak koordinasi kerjanya itu di bawah naungan siapanya itu ya. Jadi sekretaris desa lebih banyak kerja dengan kaur perencanaan dan kaur keuangan. Yang kedua, kepala desa lebih banyak bekerjanya dengan kasih pemerintahan dan kasih kesejahteraan, karena kepala desa lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat dibanding sekretaris desa yang lebih kerjanya di dalam kantor, yang memerlukan sebuah orang yang bisa merencanakan dan juga tentang keuangan. Dan di bawah itu untuk kepala desa Cirangkong untuk membantu di suatu kewilayahan, karena tidak mungkin bagi kepala desa Cirangkong memantau secara terus-menerus tanpa ada perwakilan di setiap wilayahnya. Maka ada yang namanya kepala dusun. Di desa Cirangkong di sini ada 3 kedusunan. Yang pertama ada Kadus 1, yang kedua ada Kadus 2, dan yang ketiga ada Kadus 3. Dan selanjutnya, ini tugas fungsi yang lebih umum dari struktur organisasi ataupun pegawai dari pemerintahan Desa Cirangkong. Yang pertama ada kepala desa.
lebih umumnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Cirangkong. Ini lebih umum, itu dari pemerintahannya, dari kesejahteraannya, dari perencanaannya, dari keuangannya, dan lain sebagainya, yang termasuk atau yang mencakup dari suatu wilayah desa Cirangkong, beliau yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa tersebut, lebih umum. Yang kedua, tugas dari sekretaris desa adalah membantu administrasi kepala desa serta pelayanan teknis bagi perangkat. Yang ketiga ada Kasih-Kesra, yakni menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bentuk penanganan sosial keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ada Kasih Pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan ataupun pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pembinaan politik. Yang selanjutnya ada Kaur Keuangan, tugasnya adalah menata usahakan keuangan desa. Yang selanjutnya ada Kaur Perencanaan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk menyusun program, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Yang selanjutnya ada Kepala Dusun, di sini ada 3 orang, Kadus 1, Bapak Kadus 2, dan Bapak Kadus 3, yaitu adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kepala desa mempunyai perwakilannya di setiap kedusunan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam pemerintahan. Dan di bawahnya akan dibawahi oleh lembaga-lembaga seperti ada RW, ada RT, ada kader, dan lain sebagainya lah yang saya ketahui itu. Ya, setelah saya observasi di pemerintahan Desa Cirangkong. Selanjutnya yang ketiga, dari gambaran pola komunikasi yang telah saya observasi di pemerintah Desa Cirangkong, suatu pemerintahan akan berjalan baik dengan adanya sebuah organisasi. Organisasi tentu melibatkan kesatuan atau susunan yang terdiri dari orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud tentu untuk mensukseskan program yang telah dibentuk dari pusat ke daerah, yang pada akhirnya segala bentuk program bisa diketahui oleh masyarakat serta dilakukan atas dasar hak dan kewajibannya. Jadi dari gambaran pola komunikasi ini yang saya bisa jelaskan, adanya suatu organisasi dalam suatu institusi ataupun dalam suatu lembaga akan membantu sebuah program ataupun aturan-aturan yang yang dibuat dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan adanya sebuah organisasi. Karena adanya sebuah organisasi, semuanya pasti akan terstruktur, tidak akan berantakan. Intinya begitu. Nah, lalu organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang-orang yang berada dalam organisasi dalam hal ini di pemerintahan, tentu memerlukan adanya komunikasi secara source atau pesan yang ingin disampaikan terkait tugas dan fungsinya sebagai pegawai pemerintahan dari anggota organisasi satu dengan yang lainnya, atau bahkan melibatkan anggota orang organisasi yang lain banyaknya. Jadi setelah saya harus observasi di pemerintah Desa Cirangkong, adanya pola komunikasi antara organisasi, kita sebut organisasi pegawai pemerintah Desa Cirangkong dengan organisasi lainnya. Jadi adanya pola komunikasi dari instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lain, ataupun ada juga dari pemerintah Desa Cirangkong atau instansi pemerintahnya dengan instansi di luar pemerintahan. Jadi pola komunikasinya luas, tidak hanya dengan pemerintahan saja. Pada sistem atau pola komunikasi di pemerintahan adanya komunikasi vertikal dan horizontal. Ini berdasarkan atas gambaran sebuah organisasi yang mempunyai tingkatan, pangkat, dan tugas fungsinya masing-masing dari atasan hingga bawahan. Jadi struktur yang ada di pemerintah Desa Cirangkong sudah terstruktur, ya, dan juga sudah ditetapkan tugas fungsinya masing-masing sebagai apa, dan juga pola komunikasi alur
komunikasi misalkan dari kaur perencanaan mengenai perencanaan pemberi desa Cirangkong harus sama siapa? Oh, berarti harus sama sekretaris desa. Sekretaris desa berkomunikasi dengan siapa? Kalau kebijakannya dengan kepala desa. Begitupun juga sebaliknya, ada namanya komunikasi secara horizontal, yaitu komunikasi antara kasih dengan kasih, komunikasi antara kaur dengan kaur, atau juga ada komunikasi horizontal antara kadus dengan kadus yang lainnya. Jadi tergambar di sini adanya komunikasi yang secara horizontal dan juga vertikal dan juga horizontal. Tidak juga mengenai ke bawah, tapi juga ada dari bawah ke atas. Artinya atasan tidak hanya memerintahkan saja, melainkan juga menerima masukan atau juga menerima pendapat dari bawahan ke atasan. Artinya horizontal horizontal dari atas ke bawah berjalan, dari atas ke bawah dari bawah ke atas juga berjalan. Begitupun juga komunikasi antara horizontal di sini saya lihat kondusif, artinya ada kerjasama antara kasih dengan kasih, kaur dengan kaur, kaur dengan kasih, ataupun kadus dengan kadus, kadus dengan kasih dengan kepala desa, dan lain sebagainya. Ini terstruktur dan sangat fleksibel sekali. Pemerintahan sebagai lembaga negara tentu setiap program kerja bukan hanya melibatkan internal di dalam sebuah ruang lingkup organisasi pemerintahan saja, melainkan melibatkan pula objek sasaran utamanya ialah masyarakat. Sementara itu, masyarakat bukanlah satu atau dua individu saja, melainkan banyak sekali individu-individu yang terlibat sesuai dengan otoritas daerah pemerintahnya masing-masing. Selanjutnya, dari hasil analisa observasi yang saya lakukan di pemerintah desa Cirangkong, pemerintah desa Cirangkong merupakan salah satu pemerintah yang melibatkan sebuah organisasi yang terstruktur di dalamnya, dari kepala desa, sekretaris desa, kaur umum dan perencanaan, kaur keuangan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kepala kedusunan. Lalu, hasil dari gambaran pola komunikasi yang ada pada pemerintah desa Cirangkong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, ini tergambar adanya komunikasi internal dan eksternal, komunikasi vertikal dan horizontal, serta jenis komunikasi yang beragam di pemerintahan desa Cirangkong dengan gaya kepemimpinan Y, di mana kepala desa akan menerima saran dan ide gagasan dari pegawai maupun masyarakat. Pemerintah desa Cirangkong mempunyai struktur organisasi yang diatur oleh Perbub yang mengatur tugas, fungsi, serta alur kerja antara pegawai dalam struktur organisasi kepemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Dilihat dari fungsinya bahwa pemerintah desa Cirangkong adalah salah satu lembaga pelayan masyarakat, tentu akan selamanya berhubungan dengan masyarakat. Maka dari seperti yang saya sebutkan, komunikasinya ada yang internal dan juga eksternal. Gitu. Setiap program pada pemerintahan akan ada petugas yang berwenang untuk dilaksanakan maupun yang akan disampaikan. Program akan diolah terlebih dahulu di dalam internal pemerintahan antar anggota organisasi ataupun vertikal maupun horizontal. Setelah selesai pengolahan secara internal di dalam pemerintah desa itu sendiri, selanjutnya akan ada penyampaian dan pelaksanaan program ke objek utamanya adalah masyarakat individu yang sangat banyak. Jadi setiap program, setiap kebijakan, atau setiap produk hukum yang telah dibuat ataupun yang harus dilakukan, semuanya akan lancar ketika ada pola komunikasi yang benar. Dan saya lihat pola komunikasi di pemerintah desa Cirangkong ini sangatlah lengkap, vertikal, horizontal, atas bawah, dan gaya kepemimpinan Y yang di mana sebagai kepala desa menerima masukan dari pegawainya atau bawahannya, dan juga dari masyarakatnya. Hasil dari gambaran pola komunikasi yang ada pada pemerintah desa Cirangkong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ini tergambar adanya komunikasi internal dan eksternal. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Vertikal horizontal secara jenis komunikasi yang beragam di pemerintah desa Cirangkong dengan gaya kepemimpinan Y, di mana kepala desa akan menerima saran dan ide gagasan dari pegawai maupun masyarakat. Itu ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini gambarannya. Yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pemerintah desa Cirangkong adalah kesimpulannya,
Yang pertama, pemerintah desa Cirangkong adalah salah satu instansi pemerintah dengan pola komunikasi organisasi vertikal dan horizontal pada internalnya dengan gaya kepemimpinan Y, serta memiliki jenis komunikasi yang lengkap. Yang kedua, vertikal dan horizontal. Adanya tugas dan fungsi pegawai pemerintahan dalam organisasi pemerintahan desa Cirangkong, serta adanya alur kinerja hubungan antar pegawai. Jadi, ada strukturnya, kesimpulannya ada strukturnya. Yang ketiga, kepemimpinan gaya Y. Jika terlihat dari agenda briefing yang dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali pada hari Senin, jadi ketika saya observasi ternyata pada hari Senin itu ada kegiatan atau ada agenda khusus yang sering dilakukan oleh pemerintah desa Cirangkong adalah briefing setiap hari Senin atau pagi Senin sebelum bekerja. Biasanya diisi tentang diskusi-diskusi yang tentang mengenai permasalahan-permasalahan, mengenai masukan, mengenai evaluasi, itu dibahas di dalam briefing. Jadi ada dalam 1 minggu itu ada pembaharuan dan juga ada produk baru dan juga pengevaluasian. Hasil kerja serta adanya permintaan saran dari itu kemudian misalnya jenis komunikasi yang lengkap. Pemerintahan adalah instansi pelayan masyarakat serta akan ada yang keterlibatan antara organisasi suatu pemerintahan satu dengan lainnya. Hal ini tentu akan menggambarkan jenis komunikasi pada pemerintahan desa sangatlah lengkap. Jadi pemerintahan itu tidak hanya berhubungan dengan antar pemerintahan desa dengan pemerintahan desa, ada juga pemerintahan dengan lembaga, ada juga pemerintahan dengan instansi lain seperti di luar pemerintahan, kedinasan, dan lain sebagainya. Jadi, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa jenis komunikasi yang di dalam suatu pemerintah desa Cirangkong itu lengkap. Yang terakhir adalah lampiran. Di sini foto pertama ini adalah foto yaitu kegiatan briefing yang dilaksanakan setiap hari Senin dalam 1 minggunya. Ini menggambarkan adanya sebuah komunikasi internal yang mencakup dari pemerintah desa Cirangkong itu sendiri dan juga dengan pola komunikasi vertikal dan horizontal antara atasan dengan bawahan ataupun dengan sesama pegawai dengan pangkat yang sama. Yang kedua, di sini ada gambar Bapak Kadus yang sedang memberikan informasi kepada di luar internal pemerintah desa Cirangkong, yakni bisa kita sebut adalah masyarakat. Ini digambarkan sebagai pola ataupun bentuk komunikasi eksternal yang melibatkan orang-orang di luar dari sebuah organisasi pemerintah desa Cirangkong. Terima kasih, itu mungkin PPT atau presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.